Para suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, khususnya para suster, ini suster junior ya, yang baru menyelesaikan retret ini suster muda. Junior itu suster muda. Kalau wajahnya tidak muda itu salah. Ya, ini suster muda. Hari ini kita memasuki minggu Paskah yang ketiga. Saya gembira hari ini gereja full, kiri kanan buka belakang. Ya, ini rupanya janji Paskah kemarin terpati waktu malam Paskah, ya kan? Kita mengatakan gereja harus penuh. Kalau gereja nggak penuh berarti sebagian besar lupa ke gereja lagi. Hari ini kita merenungkan tentang mengapa mata hati kita tertutup. Menurut Bapak Ibu, mengapa? Jangan banyak-banyak tinggal, supaya nggak nanti lupa poin. Kira-kira kenapa mata hati kita tertutup? Apa penyebabnya? Dan yang menjawab, kira-kira kenapa mata hati kita tertutup? Satu, saya bantu dulu. Saya melihat kalau mata hati kita tertutup, pertama karena ada kebencian dalam diri kita. Kalau kita itu benci pada orang lain, apapun yang dilakukannya tidak baik, pokoknya jelek. Walaupun baik dianggap jelek, karena mata hati kita tertutup karena benci. Makanya orang bilang benci itu membunuh kita. Itu betul. Maka kalian yang benci cepat mati. Kenapa? Karena itu membunuh. Benci itu membunuh kita, membuat energi kita habis untuk sekedar benci kepada orang lain. Maka mata hati kita tertutup kalau kita membenci orang lain karena tidak ada kebaikan dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mata hati tertutup itu karena takut. Yakin dengan takut. Lihat pohon pisang, daun pisang bergoyang malam hari, bilang amin. Lihat pastor lewat, dikira karena pastornya atau susternya pakai baju putih, dikira pocong. Angkat tangan yang pernah lihat pocong. Enggak ada kan? Ada, itu di TV. Kalian terlalu banyak menonton sinetron Bangkit dari ada ya sinetron? Anda tahu? Ada ya? Bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur siapa? Nah itu persis kalian menganggap di situ pocong ya. Karena ketakutan maka hal-hal yang aneh-aneh akan muncul dari diri. Karena takut itu membuat kita melihat sesuatu itu semuanya berbahaya. Melihat orang lain mau ngantar durian dikira mau merampok, rugi gak? Melihat orang yang baru saja datang mau ngasih apa dikira mau minta, akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Dan itulah yang menutup mata hati kita. Kita berprasangka tidak baik karena ketakutan diri kita. Pada dasarnya kalau kita itu baik, kita itu tulus, kita itu murni, maka ketakutan tidak ada dalam diri kita yang berlebihan. Benar ya? Saya sudah hampir 50 tahun, hampir 50 tahun. Tidak beberapa hari lagi. Beberapa kali dulu saya ketika mengendarai pergi sendiri takut. Pertama itu takut hantu. Karena apa? Orang cerita zaman dulu jangan keluar sore, nanti hantu-hantunya pas keluar. Apa cirinya hantu keluar di sore hari? Ayam. Itu orang tua bilang itu hantu lewat. Semoga kalian tidak ada yang begitu. Ya, kalau ayam itu bunyi di sore hari itu hantu. Anjing menggonggong di tengah malam hantu. Kurang ajar lewat saja.
Yang setan yang nanti kita karena mengganggu hantu yang sadar nggak kalian sering mengganggu hantu? Sadar ya suster kerja. Kita semua karena ketakutan mata hati kita tertutup. Dan yang ketiga, saya minta dari rumah apa yang ketiga? Yang kedua tadi karena kita benci. Yang kedua karena kita takut. Yang ketiga, minta tolong kalian jawab. Apa? Angkuh sombong, oke? Ya. Yang ketiga kita angkuh, kita sombong. Itu mirip yang pertama, benci tadi. Kalau kita angkuh, kita sombong, baju orang lebih bagus, begini jelek. Dia lupa karena baju dia yang jelek. Karena merasa angkuh, kalau dia merasa angkuh sombong, tidak mau tahu dia. Saya, ya kalian tahu semua, kalau berkendaraan agak kencang, nggak kencang. Kalau yang kencang kan disitui. Kalau di jalan raya kita Samarinda nggak mungkin ya kan. Nah, agak kencang. Tapi kalau saya lihat mobil orang itu Fortuner atau Pajero Sport, saya tidak akan nyalip. Bodoh kalau saya nyalip. Gaya-gaya Ferrari saya nyalip Fortuner. Yang Ferrari merek Avanza. Bayangkan kalau saya orang yang angkuh, orang yang sombong, tidak mau tahu, sikat saja. Nanti malah ditertawakan orang. Kalau mereka pakai double cabin, double gardan, ya kan, mobilnya bagus, Avanza nyalip, nanti di lubang mereka yang duduk, kita lewat. Maka gila, kalau kita sombong, kita angkuh, kita tidak melihat, tidak bisa menilai diri kita sendiri, tidak kita bisa nilai. Tapi kita melihat orang lain, kita lebih hebat. Pada dasarnya kita nggak ada apa-apa. Kita hanya badannya kokoh, tetapi isinya kerupuk. Nah itulah kalau kita ini menutup mata dan hati kita, kita tidak melihat kebaikan orang lain. Yang pertama tadi, karena kita sombong, karena kita angkuh, dan itu cukup banyak di dalam diri kita. Maka untuk membersihkan semua mata kita, hati kita supaya tidak tertutup, maka belajarlah dari para suster yang sudah selesai retret. Mereka sudah membuka hati dan matanya. Makanya mereka sudah melihat kebaikan-kebaikan, bahkan mereka boleh mempersembahkan suara mereka. Mereka boleh masuk di sini. Mereka boleh menjadi rektor di sini. Kenapa? Karena mereka sudah membuka mata dan hati mereka agar tidak tertutup lagi. Maka para murid tadi ini masuk jangan mereka. Yang pertama karena mereka benci. Yang pertama apa? Karena mereka itu takut. Atau yang ketiga karena mereka sombong dan angkuh. Kira-kira yang mana? Para murid tertutup ini. Karena takut. Karena takut. Kalau mereka tuh menceritakan Yesus, mereka takut ditangkap oleh imam-imam kepala. Jadi ketakutan itulah yang membuat kita itu tidak percaya kekatolikan kita. Ketika orang mengatakan Katolik itu inilah ngapain doa arwah itu sekali. Ngapain sih ada patung, ngapain macam ini, kita sudah mulai takut, ya kita salah. Kenapa kita takut? Karena kita tidak melihat Yesus ada di sekitar kita. Yesus selalu ada loh, selalu ada bersama kita, dan kita tidak hilang pesannya Emmaus itu. Yesus ada di sekitar kita, ada di diri kita, tetapi kita masih takut, kita masih angkuh, kita masih sombong, kita masih benci, dan itulah yang membuat kita, mata kita, hati kita tertutup. Maka belajarlah dari para suster yang sudah selesai retret. Saya sudah minta kepada pimpinan saya, ketika selesai 100 tahun lagi, saya mau retret pribadi. Apakah nanti di Malang, di tempat yang memang retret? Jadi katanya ada tempat retret, kalau pastor retret pribadi nggak usah bayar. Bayarnya dengan apa? Misa setiap hari. Senang saya. Daripada misa sendiri, Tuhan bersama roh. Jawab sendiri, ngapain? Kalau ada yang belum jawab, ya enggak enak pun misa sendiri, gimana jawab sendiri. Bayangkan kalau dari awal sampai akhir,
semua jawab sendiri, ya kan? Itu capek loh. Kalian belum pernah kan? Ya belum pernah, kalian bukan pastor. Ya, nah inilah kita semua. Semoga kita mulai ini, kita sungguh-sungguh membuka mata kita, hati kita, supaya kita melihat Yesus ada bersama kita, ada dalam diri kita. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu benci, dan jangan takut dan jangan sombong. Ini pesan Minggu Paskah yang ketiga ini. Maka hari ini nanti anak-anak sekami akan ngamen. Minggu depan Bapak Ibu semua jangan kaget kalau gereja kita, di dalam gereja ini penuh dengan anak-anak sekami kita, kurang lebih 500 orang. Minggu depan. Tapi kami siapkan tenda di luar. Karena kenapa? Kalau anak sekami datang, berarti orang tuanya. Kalau anaknya satu, orang tuanya. Nah iya dah. Kalau orang tua atau anaknya satu, paling tidak orang tuanya satu atau dua pasti datang. Kalau anaknya 500, berarti minggu depan yang datang berapa orang? 1.500. Nah, kita ingin membuka mata kita bahwa ini generasi muda kita, dan ingin semua orang tua bawa anak-anaknya minggu depan. Karena itu adalah hari kita untuk para sekali kita. Dari semua stasi-stasi juga datang ke tempat ini. Nanti akan ada rangkaian acara sampai sore, dan jangan takut ditanggung makan. Ada pimpin yang komandannya. Nah, ini juga dalam rangka 100 tahun MSF. Jadi Bapak Ibu, kita akan membuka mata kita